Ada sesuatu yang sakral ketika mencapai usia 80-an, bukan? Setiap kerutan, setiap uban, setiap kenangan yang terukir di hati menceritakan kisah ketangguhan, cinta, dan pelajaran yang hanya bisa diberikan oleh waktu. Anda telah menari selama beberapa dekade, membesarkan keluarga, membangun karier, dan melewati badai. Sekarang, saat Anda mencapai tonggak sejarah yang indah ini, Anda mungkin bertanya, bagaimana saya dapat membuat tahun-tahun ini tidak hanya lebih panjang, namun lebih kaya, lebih sehat, dan penuh kegembiraan? Jawabannya terletak pada mendengarkan bisikan tubuh Anda, penanda kesehatan halus yang menurut ilmu pengetahuan dapat memprediksi berapa lama dan seberapa baik Anda akan hidup. Ini bukanlah angka klinis yang dingin atau istilah medis yang menakutkan. Mereka seperti teman lama, membimbing Anda menuju kehidupan yang penuh semangat. Hari ini, kami mengeksplorasi 7 penanda kesehatan yang dapat membantu Anda berkembang setelah usia 80 tahun. Baik Anda menontonnya di YouTube dari kursi favorit Anda, menyeruput kopi bersama orang tersayang, atau membagikannya dengan cucu Anda, ini untuk Anda, jiwa bijak, penuh rasa ingin tahu, dan tak terhentikan yang siap menyambut setiap momen. Kami akan menguraikan setiap penanda, berbagi tips praktis, dan menginspirasi Anda untuk mengambil langkah kecil dan bermakna. Sebelum kita mendalaminya, mari kita buat ini menyenangkan. Berikan nilai 1 di komentar jika Anda bersemangat menjalani kehidupan terbaik setelah usia 80 tahun dan tekan tombol berlangganan untuk mendapatkan tips lainnya. Tidak merasakannya? Tetap beri kami suka, itu membantu. Tunggu sampai akhir untuk mendapatkan tip mengejutkan yang akan mencerahkan hari Anda. Sekarang, mari kita mulai. Variabilitas denyut jantung, HRV, simfoni jantung. Jantung Anda tidak hanya berdetak, tetapi juga menyanyikan lagu yang unik. Variabilitas denyut jantung, HRV, mengukur variasi kecil antara detak jantung Anda, mengungkapkan seberapa baik tubuh Anda beradaptasi dengan ritme kehidupan, stres, istirahat, kegembiraan, dan tantangan. HRV yang tinggi ibarat konduktor yang terampil, membimbing hati Anda agar tetap fleksibel dan kuat. Penelitian dari Jurnal American College of Cardiology 2024 menunjukkan bahwa lansia dengan HRV yang lebih tinggi memiliki risiko penyakit jantung, stroke, dan bahkan kematian dini yang lebih rendah. HRV yang rendah mungkin berarti tubuh Anda kesulitan menjaga musik tetap mengalir, mungkin karena stres atau kelelahan. Namun inilah keindahannya, Anda dapat menyetelnya. Praktik sederhana seperti pernapasan dalam, peregangan lembut, atau jalan-jalan santai di alam dapat meningkatkan HRV. Bayangkan berjalan-jalan di lingkungan Anda, angin sepoi-sepoi menerpa wajah Anda, merasakan jantung Anda berdengung penuh vitalitas. Itulah kekuatan HRV. Mulailah dengan latihan pernapasan 5 menit setiap pagi. Tarik napas dalam-dalam selama 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, buang napas selama 6 hitungan. Padukan ini dengan berjalan kaki selama 20 menit, mungkin dengan teman atau playlist favorit Anda yang menampilkan Elvis atau Frank Sinatra. Jika Anda paham teknologi, perangkat wearable dapat melacak HRV, namun Anda juga dapat mengukurnya berdasarkan seberapa tenang dan berenergi yang Anda rasakan. Tanyakan kepada dokter Anda jika Anda baru berolahraga. HRV bukan hanya tentang hati Anda, ini tentang ketahanan. HRV yang kuat membantu Anda bangkit kembali dari stres, tidur lebih nyenyak, dan menikmati momen-momen kecil dalam hidup, seperti tertawa bersama cucu atau menikmati matahari terbenam. Cobalah latihan pernapasan itu sekarang juga, meski hanya 1 menit. Catat bagaimana rasanya dalam jurnal, dan bagikan tip ini dengan teman sambil minum teh. Mari kita buat hati mereka bernyanyi. Tunjukkan rasa cinta. Komentari YA jika Anda siap untuk berkembang dan ketuk berlangganan untuk bergabung dengan komunitas kami. Jika ini bukan kesukaan Anda, suka yang cepat akan membuat kami terus maju. Jangan lewatkan bagian akhirnya. Ada kejutan spesial yang menanti Anda. Kekuatan genggaman.
kekuatan di tangan Anda. Ada sesuatu yang menguatkan tentang jabat tangan yang erat atau kemudahan membuka stopless yang membandel. Kekuatan genggaman lebih dari sekadar keterampilan praktis. Ini adalah jendela untuk mengetahui kesehatan Anda secara keseluruhan. Sebuah studi tahun 2024 di Lancet menemukan bahwa kekuatan cengkeraman yang lebih kuat pada lansia memprediksi risiko jatuh, kelemahan, dan bahkan penurunan kognitif yang lebih rendah. Tangan Anda mencerminkan kesehatan otot Anda, dan otot yang kuat berarti kemandirian, kepercayaan diri, dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai keinginan Anda. Kekuatan cengkeraman yang lemah mungkin menandakan sarkopenia, kehilangan otot terkait usia, namun Anda bukannya tidak berdaya. Latihan sederhana dapat membangun kembali kekuatan tersebut. Bayangkan diri Anda membawa keranjang cucian, berkebun dengan santai, atau memeluk erat orang yang Anda cintai. Itulah yang bisa dilakukan oleh tangan yang kuat. Ambil bola tenis atau bola stres dan remas selama 10 detik, lepaskan, dan ulangi 10 kali per tangan, 3 kali sehari. Lakukan ini sambil menonton saluran YouTube favorit atau mengobrol bersama keluarga. Jika Anda siap melakukan lebih banyak, cobalah beban tangan yang ringan atau resistance band untuk ikal lengan. Tanyakan kepada dokter atau ahli terapi fisik Anda tentang latihan aman yang disesuaikan untuk Anda. Kekuatan genggaman bukan hanya soal otot. Ini tentang martabat. Ini adalah kemampuan untuk membuka pintu depan, membawa belanjaan, atau memegang kuas untuk kelas seni yang selalu ingin Anda coba. Ambil bola stres atau bahkan handuk yang digulung dan remas. Bagikan trik ini pada makan malam keluarga Anda berikutnya. Buatlah kontes yang menyenangkan untuk melihat siapa yang memiliki cengkeraman terkuat. Tinggalkan cerita Anda di komentar YouTube di bawah. Tekanan darah, penjaga diam tubuh Anda. Tekanan darah Anda seperti pelindung yang tenang, bekerja di belakang layar untuk menjaga keamanan jantung, otak, dan ginjal Anda. Tekanan darah optimal sekitar 120/80 mm merkuri menurut Asosiasi Jantung Amerika memprediksi risiko stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal yang lebih rendah, kekhawatiran umum setelah usia 80 tahun. Tekanan darah tinggi yang sering disebut silent killer dapat muncul tanpa gejala, sedangkan tekanan darah rendah dapat membuat Anda pusing atau lemah. Kabar baiknya, Anda memegang kendali. Pola makan yang kaya akan buah-buahan dan sayuran berwarna seperti blueberry, bayam, atau ubi, membantu menjaga tekanan darah tetap terkendali. Mengurangi makanan olahan yang asin dan mengelola stres dengan musik, doa, atau tertawa juga membuat perbedaan. Bayangkan merasa mantap dan kuat, siap menari di pesta pernikahan keluarga atau merawat taman Anda. Investasikan pada monitor tekanan darah di rumah, mudah digunakan dan terjangkau, dan periksa nomor Anda setiap minggu. Usahakan untuk mengonsumsi makanan kaya potasium, seperti pisang, alpukat, atau lentil. Jika Anda sedang menjalani pengobatan, minumlah sesuai resep dan bicarakan dengan dokter Anda tentang segala kekhawatiran. Tambahkan ritual relaksasi 10 menit, seperti mendengarkan musik klasik atau bermeditasi. Tekanan darah yang stabil berarti lebih banyak energi, lebih sedikit kekhawatiran, dan kebebasan untuk menikmati momen-momen hidup, seperti bersorak di pertandingan sepak bola cucu Anda atau mengadakan makan malam saat liburan. Rencanakan satu makanan ramah tekanan darah untuk besok, seperti ayam panggang dengan sayuran panggang. Bagikan resep sehat favorit Anda di kolom komentar. Mari saling menginspirasi. Letakkan emoji hati di komentar dan tekan berlangganan untuk mendapatkan inspirasi mingguan. Meskipun itu bukan kesukaan Anda, suka berarti segalanya. Tonton sampai akhir untuk melihat permata tak terduga yang Anda harap Anda mengetahuinya lebih cepat. Fungsi kognitif, menjaga pikiran Anda tetap cerah. Pikiran Anda adalah harta karun, penuh dengan cerita, kebijaksanaan, dan impian yang hanya dapat Anda ceritakan. Fungsi kognitif, kemampuan Anda untuk berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah, merupakan alat prediksi umur panjang yang kuat.
Sebuah studi tahun 2024 di neurologi menemukan bahwa lansia dengan kesehatan kognitif yang tajam hidup lebih lama, tetap mandiri, dan menikmati hidup yang lebih kaya. Melupakan nama atau merasa berkabut secara mental mungkin menimbulkan tanda bahaya, tetapi otak Anda seperti taman. Jika hati-hati, ia akan mekar. Teka-teki, membaca, atau mempelajari sesuatu yang baru, seperti bermain ukulele atau mencoba resep, menjaga otak Anda tetap aktif. Hubungan sosial juga sama pentingnya. Obrolan dengan tetangga, klub buku, atau bahkan video call dengan anak-anak Anda memicu kegembiraan dan ketangkasan mental. Bayangkan diri Anda memecahkan teka-teki silang bersama teman-teman, pikiran Anda tajam dan hati Anda penuh. Habiskan 15 menit setiap hari untuk aktivitas yang meningkatkan otak, seperti teka-teki silang, sudoku, atau aplikasi permainan memori. Bergabunglah dengan pusat senior setempat, kelompok gereja, atau komunitas online untuk tetap terhubung. Mengenang masa lalu bersama keluarga bukan hanya menyenangkan, itu memperkuat otak Anda. Jika Anda melihat perubahan ingatan, bicarakan dengan dokter Anda lebih awal. Pikiran yang tajam berarti kemandirian, kepercayaan diri, dan kegembiraan dalam berbagi cerita, seperti mengajari cucu Anda tentang masa lalu yang indah atau merencanakan reuni keluarga. Keluarkan buku teka-teki atau coba aplikasi pelatihan otak gratis malam ini. Hubungi teman untuk merencanakan kencan minum kopi atau malam permainan. Bagikan permainan otak favorit Anda di komentar, agar pikiran kita tetap bersinar. Kepadatan tulang, landasan kebebasan Anda. Tulang Anda adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi tubuh Anda, yang menopang Anda dalam setiap langkah, pelukan, dan tarian. Tulang yang kuat setelah usia 80 tahun berarti lebih sedikit patah tulang, lebih sedikit terjatuh, dan lebih banyak kebebasan untuk hidup aktif. Kepadatan tulang yang rendah terkait dengan osteoporosis meningkatkan risiko yang dapat membatasi kemandirian Anda. Sebuah tahun 2024 Jurnal Penelitian Tulang dan Mineral Studi menemukan bahwa lansia dengan kepadatan tulang lebih tinggi mampu bergerak lebih lama, menikmati hobi seperti berkebun, berjalan kaki, atau bahkan menari baris. Latihan menahan beban seperti jalan cepat atau yoga di kursi membangun kekuatan tulang. Kalsium dan vitamin D dari makanan seperti yogurt, jus jeruk yang diperkaya, atau jalan-jalan di bawah sinar matahari adalah sekutu Anda. Bayangkan bergoyang mengikuti lagu favorit Anda di pesta dansa komunitas, tulang Anda kokoh dan semangat Anda melonjak. Usahakan melakukan aktivitas menahan beban selama 20 menit, seperti berjalan kaki atau tai chi 3 kali seminggu. Cobalah video olahraga YouTube yang ramah lansia. Makanlah camilan kaya kalsium setiap hari, seperti segenggam almond atau sepotong keju. Dapatkan sinar matahari pagi selama 10 menit untuk mendapatkan vitamin D, dan tanyakan kepada dokter Anda tentang pemindaian kepadatan tulang jika Anda belum melakukannya. Tulang yang kuat berarti Anda dapat terus melakukan apa yang Anda sukai. Entah itu menanam bunga, mengejar anjing, atau menggendong cicit Anda tanpa khawatir. Berjalan-jalanlah sebentar di sekitar blok atau halaman belakang Anda hari ini. Bagikan camilan sehat tulang favorit Anda di komentar. Ayo bertukar ide lezat. Beri komentar 80N berkembang jika Anda bersemangat dengan tips ini, dan berlanggananlah agar suasana positif tetap datang. Tidak terjual, suka masih membuat hari kita menyenangkan. Pantau terus sampai akhir, ada kejutan mengharukan yang sayang untuk Anda lewatkan. Pengendalian gula darah, kunci energi stabil. Gula darah yang stabil seperti nyala api yang stabil, menjaga keseimbangan energi dan kesehatan organ. Kontrol yang buruk, terkait dengan diabetes atau pradiabetes, dapat membahayakan jantung, mata, dan ginjal, sehingga berpotensi memperpendek umur Anda. Sebuah tahun 2024 perawatan diabetes penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan kontrol gula darah yang baik, HbA1c di bawah 7%, hidup lebih lama dan merasa lebih bersemangat. Anda tidak perlu membalikkan hidup Anda.
Perubahan kecil, seperti memilih oatmeal dibandingkan sereal manis atau mengemil kacang-kacangan daripada kue, akan berdampak besar. Gerakan lembut, seperti senam kursi atau jalan kaki setelah makan malam, juga membantu. Bayangkan diri Anda berada di acara barbeque keluarga, penuh energi, menikmati setiap momen tanpa khawatir. Jika Anda berisiko, uji gula darah Anda sesuai anjuran dokter. Ganti 1 minuman manis sehari dengan air putih, teh herbal, atau air soda dengan sedikit lemon. Cobalah latihan kursi YouTube 10 menit yang dirancang untuk manula. Pasangkan makanan dengan makanan kaya serat, seperti buah beri atau brokoli, untuk menjaga kestabilan gula. Kontrol gula darah yang baik berarti lebih banyak stamina untuk kesenangan hidup, seperti membuat kue bersama cucu, menjadi sukarelawan, atau menikmati pagi di pasar petani. Gantilah satu camilan hari ini dengan pilihan yang ramah gula darah, seperti irisan apel dengan mentega almond. Bagikan camilan sehat pilihan Anda di kolom komentar. Ayo jaga agar energi tetap mengalir. Tinggalkan Live Strong di komentar dan tekan tombol berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jika ini bukan pilihan Anda, Suka akan membantu kami. Tonton sampai akhir untuk mengetahui rahasia kecil yang akan membuatmu tersenyum. Hubungan sosial. Detak jantung kebahagiaan hati Anda tumbuh subur karena cinta, tawa, dan koneksi. Ikatan sosial, teman, keluarga, tetangga, atau komunitas Anda merupakan alat prediksi umur panjang yang kuat. Sebuah tahun 2024 Jurnal Kesehatan Masyarakat Amerika Studi menemukan bahwa kesepian bisa sama berbahayanya dengan merokok. Sementara koneksi yang kuat meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan suasana hati, dan menambah usia hidup Anda. Setelah usia 80 tahun, obligasi ini adalah penyelamat Anda. Anda tidak memerlukan kalender sosial yang sibuk, panggilan telepon mingguan, kunjungan ke perpustakaan setempat, atau bergabung dengan paduan suara senior dapat mengisi jiwa Anda. Bahkan momen kecil seperti tersenyum ke kasir atau berbagi cerita diperhitungkan. Bayangkan tertawa sambil minum kopi bersama seorang teman, hati Anda ringan dan semangat Anda diperbarui. Jangkau 1 orang minggu ini, telepon, tulis surat, atau ajak mereka jalan-jalan. Bergabunglah dengan grup lokal seperti komunitas merajut, belajar Alkitab, atau komunitas YouTube. Menjadi sukarelawan jika Anda mampu, memberi kembali akan membangun ikatan. Jika mobilitas merupakan tantangan, terhubunglah secara online atau mintalah keluarga untuk membantu Anda tetap berinteraksi. Koneksi bukan hanya tentang kesenangan, ini tentang perasaan dilihat dan dihargai. Itu adalah kehangatan kenangan bersama, kegembiraan karena suara yang akrab, atau kebanggaan mengajari tetangga Anda resep kue terkenal Anda. Telepon atau SMS seseorang yang Anda sayangi saat ini, bahkan untuk menyapa. Bagikan cara favorit Anda untuk tetap terhubung di komentar. Mari bangun komunitas peduli. Menonton video tentang 7 penanda kesehatan untuk hidup penuh makna setelah usia 80 tahun terasa seperti mendapat pelukan hangat dari kehidupan. Setiap penanda, dari variabilitas detak jantung hingga koneksi sosial, mengingatkan saya bahwa menua bukan hanya soal menambah tahun, tetapi memperkaya pengalaman, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Dalam budaya Indonesia, di mana keluarga besar, silaturahmi, dan kehangatan gotong royong menjadi inti kehidupan, pesan video ini begitu menyentuh hati. Saya tersentuh oleh betapa sederhananya langkah-langkah yang bisa mengubah hidup kita menjadi lebih sehat dan bermakna. Misalnya, latihan pernapasan selama 5 menit setiap pagi, seperti yang disarankan untuk meningkatkan variabilitas detak jantung, terasa seperti meditasi yang selaras dengan ketenangan pagi di kampung halaman, ditemani suara adzan atau kicau burung. Saya membayangkan berjalan di sawah atau taman sambil mendengarkan lagu-lagu Ibu Sud atau Ebiet GAD, merasakan jantung berdetak harmonis dengan alam. Begitu pula dengan kekuatan genggaman tangan, sesuatu yang begitu sederhana namun mendalam, mengingatkan saya pada kekuatan petani di desa yang tetap tangguh meski usia tak lagi muda.
Latihan sederhana seperti memeras bola karet sambil menonton sinetron favorit atau mengobrol dengan tetangga terasa sangat Indonesia, di mana aktivitas sehari-hari selalu diwarnai kebersamaan. Penanda tekanan darah juga mengingatkan saya pada pentingnya menjaga keseimbangan, seperti filosofi Jawa urip iku sawang sinawang. Hidup adalah saling memandang dan menyeimbangkan. Mengonsumsi sayuran segar seperti kol play atau buah-buahan lokal seperti manggis dan rambutan, serta mengurangi makanan olahan adalah cara untuk menghormati tubuh kita, sekaligus merayakan kekayaan alam Indonesia. Saya juga terinspirasi oleh penanda fungsi kognitif, bagaimana menjaga pikiran tetap tajam melalui permainan seperti catur atau congklak bersama cucu, atau mengikuti pengajian mingguan di masjid. Ini mencerminkan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi tradisi lisan dan kebersamaan dalam berbagi cerita. Densitas tulang yang didukung oleh aktivitas seperti jalan cepat atau senam poko-poko mengingatkan saya pada semangat ibu-ibu di kampung yang tetap lincah menari di acara hajatan. Sementara itu, kontrol gula darah mengajarkan saya untuk lebih bijak memilih camilan, seperti mengganti gorengan dengan kacang rebus atau pisang rebus, pilihan yang begitu akrab di meja makan keluarga Indonesia. Namun, yang paling menyentuh hati adalah penanda koneksi sosial. Dalam budaya Indonesia, silaturahmi adalah nafas kehidupan. Video ini mengingatkan saya pada kehangatan ngobrol di teras rumah bersama tetangga, atau menghadiri arisan keluarga sambil berbagi tawa. Koneksi ini, seperti yang dikatakan dalam video, bukan hanya soal kesenangan, tetapi tentang merasa dihargai dan dilihat, nilai yang sangat dijunjung dalam budaya kita. Saya teringat pada pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang menggambarkan betapa pentingnya saling mendukung dalam komunitas. Kesepian, sebagaimana dijelaskan, bisa berbahaya, dan ini mendorong saya untuk lebih sering menghubungi saudara atau mengunjungi tetangga, meski hanya untuk sekadar bertanya kabar. Pelajaran terbesar yang saya petik adalah bahwa menjaga kesehatan setelah usia 80 adalah bentuk syukur kepada Tuhan atas anugerah hidup. Setiap langkah kecil, baik itu berjalan di sekitar rumah, makan lebih sehat, atau mengobrol dengan teman, adalah cara untuk menghormati tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Saya belajar bahwa menua dengan anggun berarti hidup dengan penuh semangat, seperti semangat para penari kecak atau pedagang pasar yang tak pernah lelah tersenyum. Dalam budaya Indonesia, di mana hormat kepada yang lebih tua adalah nilai luhur, video ini mengajarkan saya untuk menghargai diri sendiri sebagai bagian dari warisan itu. Untuk menerapkan pelajaran ini, saya berkomitmen mulai hari ini. Pagi ini, saya akan mencoba latihan pernapasan selama 5 menit sambil duduk di beranda, menikmati udara segar. Saya juga akan mengganti camilan sore saya dengan buah-buahan lokal dan mengundang tetangga untuk minum teh bersama sambil berbagi cerita. Setiap minggu, saya akan menyisihkan waktu untuk bermain catur dengan cucu atau menghadiri kegiatan komunitas seperti senam sehat di balai desa. Langkah-langkah ini bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk merayakan hidup dengan cara yang sangat Indonesia, penuh kehangatan, kebersamaan, dan rasa syukur. Saya ingin menua seperti pohon kelapa di tepi pantai, kokoh, memberi manfaat, dan tetap hijau meski diterpa angin. Mari kita jadikan tahun-tahun emas kita sebagai simfoni kehidupan yang indah, diiringi tawa, doa, dan cinta dari keluarga serta komunitas. Apakah Anda terinspirasi oleh tips untuk hidup sehat dan bahagia setelah usia 80? Ayo sebarkan semangat ini. Berikan like, bagikan video ini kepada orang-orang tersayang, dan subscribe kanal kami untuk konten penuh inspirasi lainnya. Tulis hidup penuh semangat di kolom komentar dan ceritakan penanda kesehatan mana yang akan Anda coba lebih dulu. Komentar Anda membuat komunitas kita semakin hidup dan menginspirasi orang lain.